Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami yang sederhana ini. Apa kabar sahabat? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah harta karun yang sangat berharga dan misterius yang konon berada di dalam Masjid Al-Aqsa, salah satu tempat suci umat Islam di Palestina. Harta karun ini dikatakan sebagai warisan dari Sulaiman, seorang nabi dan raja yang sangat terkenal dalam sejarah agama Islam, Nasrani, dan Yahudi. Apa saja harta karun itu dan mengapa Israel sangat menginginkannya? Mari kita simak video ini sampai akhir. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Sulaiman adalah seorang nabi dan raja yang hidup sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Dia adalah putra dari Nabi Daud yang juga seorang nabi dan raja. Sulaiman dikenal sebagai seorang yang sangat bijaksana, adil, dan kaya raya. Dia memerintah kerajaan yang sangat luas dan makmur. Dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu bisa berbicara dengan binatang, tumbuhan, dan angin. Dia juga bisa mengendalikan jin dan setan yang menjadi hamba-hambanya. Dia juga memiliki cincin ajaib yang bisa membuatnya menghilang dan muncul di mana saja. Sulaiman memiliki banyak harta karun yang sangat berharga yang dia peroleh dari hasil perdagangan, pajak, hadiah, dan rampasan perang. Beberapa harta karun itu adalah: Sulaiman memiliki begitu banyak emas dan perak sehingga dia bisa membuat istana, singgasana, piring, gelas, mangkuk, sendok, garpu, pisau, dan benda-benda lainnya dari emas dan perak. Bahkan, dia juga membuat lantai dan tangga dari emas murni. Menurut kitab Tawarikh 2, berat emas yang datang ke Sulaiman dalam 1 tahun adalah 630 dan 6 talenta emas, atau sekitar 23 ton emas. Sulaiman memiliki banyak permata dan batu mulia yang dia gunakan untuk menghiasi istana, singgasana, pakaian, dan perhiasannya. Dia memiliki permata seperti yakut, zamrud, safir, berlian, mutiara, dan lain-lain. Dia juga memiliki batu mulia seperti marjan, yakut, zabarjad, dan lain-lain. Batu-batu ini memiliki keistimewaan dan kekuatan tersendiri, seperti bisa menyembuhkan penyakit, melindungi dari bahaya, atau memberi keberuntungan. Sulaiman memiliki banyak senjata dan baju besi yang dia gunakan untuk berperang atau berburu. Dia memiliki pedang, tombak, panah, busur, perisai, helm, baju besi, dan lain-lain. Senjata dan baju besi ini dibuat dari besi, tembaga, perunggu, atau emas. Beberapa senjata dan baju besi ini memiliki kekuatan magis, seperti bisa memotong apa saja, menembus apa saja, atau tidak bisa rusak. Sulaiman memiliki banyak barang-barang antik dan langka yang dia dapatkan dari berbagai negeri dan budaya. Dia memiliki barang-barang seperti patung, lukisan, vas, karpet, tirai, lampu, jam, alat musik, buku, dan lain-lain. Barang-barang ini memiliki nilai sejarah, seni, dan ilmu yang tinggi. Beberapa barang-barang ini juga memiliki keajaiban dan rahasia tersendiri, seperti bisa bergerak, berbicara, atau menyimpan ilmu. Tabut suci adalah sebuah peti kayu yang berisi loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah, tongkat Nabi Musa, dan manna, yaitu makanan dari langit. Tabut suci adalah warisan dari Nabi Musa yang diberikan kepada Bani Israel sebagai tanda perjanjian dengan Allah. Tabut suci memiliki kekuatan yang sangat besar, yaitu bisa memberi kemenangan, keberkahan, dan perlindungan bagi yang memilikinya. Tabut suci juga bisa mengeluarkan api, petir, dan gempa bumi untuk menghancurkan musuh-musuh Allah. Itulah beberapa harta karun yang dimiliki oleh Raja Sulaiman yang sangat berharga dan misterius. Harta karun ini menjadi saksi bisu dari kejayaan dan keagungan Sulaiman yang tidak ada tandingannya. Namun, apa yang terjadi dengan harta karun ini setelah Sulaiman meninggal? Di mana letaknya sekarang? Dan mengapa Israel sangat menginginkannya? Menurut sejarah, setelah Sulaiman meninggal, kerajaan Israel terpecah menjadi 2, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda.
kedua kerajaan ini saling bersaing dan bertikai, sehingga melemahkan diri mereka sendiri. Akhirnya, kedua kerajaan ini ditaklukkan oleh bangsa-bangsa asing, seperti Asyur, Babilonia, Persia, Yunani, dan Romawi. Harta karun Sulaiman pun ikut dirampas, dijarah, atau dihancurkan oleh para penjajah. Beberapa harta karun mungkin masih tersimpan di tempat-tempat rahasia yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Salah satu tempat yang diduga menyimpan harta karun Sulaiman adalah Masjid Al-Aqsa yang berada di Yerusalem, Palestina. Masjid Al-Aqsa adalah salah satu tempat suci umat Islam yang menjadi tujuan ibadah sholat dan ziarah. Masjid Al-Aqsa juga merupakan tempat di mana Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan malam dari Makkah ke Yerusalem dan kemudian naik ke langit untuk bertemu dengan Allah. Masjid Al-Aqsa juga merupakan tempat di mana Sulaiman membangun bait suci pertama untuk Allah yang disebut Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini kemudian dihancurkan dan dibangun kembali beberapa kali oleh berbagai bangsa, sampai sekarang menjadi Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa memiliki banyak ruang bawah tanah, terowongan, dan gua yang mungkin menyimpan harta karun Sulaiman. Salah satu harta karun yang paling dicari-cari adalah tabut suci, yang konon hilang sejak Baitul Maqdis dihancurkan oleh Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Tabut suci diyakini masih ada dan disembunyikan di suatu tempat yang hanya diketahui oleh orang-orang yang ahli dalam ilmu goib. Tabut suci menjadi simbol dari kekuasaan, kekayaan, dan keimanan bagi yang memilikinya. Israel, yang merupakan negara yang didirikan oleh Zionis Yahudi pada tahun 1948, sangat menginginkan tabut suci dan harta karun Sulaiman lainnya. Israel mengklaim bahwa mereka adalah keturunan dari Bani Israel, yang merupakan bangsa pilihan Allah. Israel juga mengklaim bahwa Yerusalem adalah ibu kota mereka, dan bahwa Masjid Al-Aqsa adalah milik mereka. Israel ingin menguasai Masjid Al-Aqsa dan menggantinya dengan Baitul Maqdis yang baru yang akan menjadi pusat agama dan politik mereka. Israel juga ingin mendapatkan tabut suci dan harta karun Sulaiman yang akan memberi mereka kekuatan dan keunggulan atas musuh-musuh mereka. Untuk mewujudkan ambisi mereka, Israel terus melakukan ekspansi wilayah dengan berbagai cara. Israel mengambil paksa, bahkan mengusir warga Palestina dari rumahnya. Israel juga melakukan penyerangan, penembakan, penangkapan, dan pembunuhan terhadap warga Palestina, terutama yang berada di sekitar Masjid Al-Aqsa. Israel juga melakukan penggalian, penelitian, dan penyelidikan di bawah tanah Masjid Al-Aqsa dengan harapan menemukan tabut suci dan harta karun Sulaiman. Israel tidak peduli dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan mereka yang mengancam kestabilan dan keamanan Masjid Al-Aqsa. Israel juga tidak menghormati hak dan kebebasan umat Islam untuk beribadah dan berziarah di Masjid Al-Aqsa, yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum internasional. Umat Islam di seluruh dunia tentu tidak tinggal diam melihat kezoliman dan keserakahan Israel. Umat Islam terus berjuang dan berdoa untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa yang merupakan warisan dan kebanggaan mereka. Umat Islam juga terus berusaha untuk mengungkap dan menjaga harta karun Sulaiman yang merupakan amanah dan tanggung jawab mereka. Umat Islam percaya bahwa harta karun Sulaiman bukanlah milik siapapun, melainkan milik Allah yang hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itulah kisah tentang harta karun Sulaiman yang berada di dalam Masjid Al-Aqsa yang menjadi sasaran dari Israel. Harta karun ini memiliki nilai yang sangat tinggi, baik secara material maupun spiritual. Harta karun ini juga memiliki misteri dan keajaiban yang belum terungkap sepenuhnya. Harta karun ini menjadi bukti dari kebesaran dan kekuasaan Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan hikmah dan rahmat-Nya. Demikianlah video yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.